Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Malam ini seperti biasa di tengah malam ini kita akan melaksanakan podcast malam atau curhat malam. Kita akan melaksanakan ekspedisi mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap melalui penelusuran, pengamatan, dan penganalisaan, membahas hal-hal yang sedang viral baik dalam negeri maupun luar negeri. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amerikan KW 18, dan Rizky Bilar KW 100 ya. Dan kali ini kita masih mengangkat tema tentang Merapi Mountain atau Gunung Merapi ya teman-teman. Kenapa? Karena memang Gunung Merapi bagi TV Lebaran masih menjadi tema yang sangat menarik ya. Apa judul dari video kali ini ya? Kita akan mengambil judul yaitu kondisi yang bagaimana Gunung Merapi disebut sangat berbahaya. Kali ini kita akan menjelaskannya dengan sebuah gambar atau foto ya, karena kalau tadi malam kan kita menjelaskannya tanpa foto ya, ini kita akan menjelaskan dengan foto ya. Kondisi yang bagaimana Merapi disebut sangat berbahaya atau sangat mematikan ya, atau sangat bikin kita mungkin merinding ya. Bagaimana kondisi yang sangat dahsyatnya, berbahaya. Sebelum kita membahas itu, kita tadi malam sudah membahas tentang sejarah dari Gunung Merapi ya. Gunung Merapi ini telah melalui 4 fase pergeseran. Yang pertama adalah masa pra-Merapi, yaitu konon masa ini berlangsung dari tahun 700.000 tahun yang lalu sampai 400.000 yang lalu ya, dan ditandai dengan jejaknya Bukit Bibi yang ada di timur dari puncak Merapi itu. Yang kedua adalah masa purba atau masa tua, yaitu 60.000 tahun yang lalu sampai 8.000 tahun yang lalu. Jejak ini ditandai dengan adanya Bukit Turgo dan Bukit Pelawangan yang terletak di sisi selatan dari Gunung Merapi. Dilanjut lagi yaitu masa pertengahan. Ini masanya dari 8.000 tahun yang lalu sampai 2.000 tahun yang lalu. Jejak ini ditandai dengan adanya Bukit Gajah Mungkur dan Bukit Watu Lawang. Ya, di sini juga ditandai dengan adanya peninggalan yaitu Kawah Pasar Bubrah ya. Setelah fase ini adalah fase modern atau fase muda, yaitu yang sampai sekarang ada. Menurut TV Lebaran, setiap fase pergantian fase ini akan ada yang namanya ledakan yang besar atau letusan Merapi yang maha dahsyat. Bisa jadi kemungkinan di waktu itu sampai menutup suatu peradaban di masa itu ya, dengan dibuktikan dengan banyaknya candi-candi yang ditemukan dalam kondisi terkubur lahar Merapi ya. Contohnya ada di sekitar Sleman dan sekitar Jawa Tengah. Kondisi yang bagaimana Merapi disebut sangat mara bahaya ya, atau sangat berbahaya ya. Terutama di sekitar Merapi yaitu Jawa Tengah. Bisa jadi bisa menutup suatu peradaban di Jawa Tengah ya. Sebelum kita membahas itu, bahwa Merapi itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dan Merapi ini mempunyai 2 karakteristik dalam mengeluarkan lavanya, yaitu dengan cara efusif dan eksplosif. Efusif itu adalah dengan cara meleleh, hanya merambat sampai sini. Kalau eksplosif itu adalah menyembur.
kondisi yang bagaimana jika Merapi ini disebut sangat bahaya ya, yaitu jikalau Merapi ini terdiam lama atau tidak pernah atau lama dalam berdiam untuk menyemburkan lavanya atau efusif atau eksplosif ya. Mungkin bisa karena apa? Karena Gunung Merapi ini adalah gunung yang teraktif di Indonesia, mungkin bahkan di dunia. Jadi hampir setiap 2 tahun 4 tahun minimal itu akan menyemburkan lavanya dengan cara efusif atau eksplosif tadi. Nah, jika kondisi si Merapi ini lama, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin bahkan 50 tahun tidak mengeluarkan lavanya, disinilah masa-masa atau kondisi Merapi disebut sangat mara bahaya atau bahaya sekali. Kenapa? Berarti di sini ada penutupnya sehingga rapat, tidak ada jalur keluar lava ini untuk memuntahkan atau keluar ya. Pada akhirnya bahkan setiap hari ya, atau mungkin setiap jam atau setiap waktu, Merapi ini selalu aktif dalam memproduksi lava ya. Nah, seandainya lava itu tidak pernah dikeluarkan dalam waktu lama, maka akan terjadi yang namanya ledakan dahsyat, teman-teman ya. Nah, ledakan yang dahsyat itu menurut TV Lebaran seandainya ini terjadi yang namanya bukan efusif lagi, bukan eksplosif lagi, tapi gabungan dari itu, yaitu sebuah ledakan atau ledakan dari Gunung Merapi, hingga seluruh dari badannya ini, tubuh dari Merapi ini tumbang tanpa sisa. Nah, disitulah disebut yang namanya Merapi ini sangat-sangat mara bahaya, bisa jadi dapat menutup suatu peradaban di sekitar Merapi termasuk Jawa Tengah. Dan konon letusan Merapi di tahun 1006 di fase modern ini hampir separuh wilayah Pulau Jawa ini terendam oleh abu Merapi. Itu baru efusif atau eksplosif, belum meledak. Jadi yang sangat berbahaya itu adalah seandainya Merapi itu meledak. Dan menurut versi TV Lebaran, seandainya Merapi sampai meledak, habis total dari tubuhnya ini, mungkin terhempas keluar atau mungkin terbang ya, atau mungkin berserakan ya. Itu menurut TV Lebaran akan terjadi yang namanya fase berikutnya dari Gunung Merapi. Sebenarnya hari ini sama ya temanya, tapi saya akan gambarkan dengan gambar agar lebih jelas. Jadi ini seandainya kalau sekarang ya, Merapi itu kan kalau sekarang itu tipe meletusnya hanya pakai efusif ya, jadi dia mengalir lewat tengah ini, terus eksplosif, jadi menyembur gitu ya. Tapi yang sangat bahaya seandainya keduanya bergabung menjadi ledakan Merapi, bukan meletus lagi, tapi ledakan Merapi. Ini sangat-sangat mara bahaya. Apalagi diikuti dengan wedus gembel ya. Jadi wedus gembel itu mara bahayanya seperti ini, Mas. Jadi kayak bom nuklir tadi. Dia berjalan ke sini, jalan sini, tapi dia wedus gembel ini bisa menyerang di sekitar Merapi dan sekitarnya, terbang. Makanya apa? Dengan bukti kecilnya, kenapa akhir-akhir ini kan kita terserang panas yang luar biasa. Nah, itu kalau kita gambarkan adalah kita terkena wedus gembel jarak jauh. Jarak jauh itu udah panasnya kayak gini. Apalagi seandainya wedus gembel itu di atas kita. Nah, itu aja teman-teman ya, renungan atau mungkin curhat malam kita. Seneng gak kita bahas-bahas tentang alam, itu seneng ya.
kita nanti juga akan membahas tentang apa sinkron atau mungkin hubungan Merapi dengan Keraton Yogyakarta. Konon pembangunan dari Keraton Yogyakarta itu bergaris lurus antara Merapi, Keraton, dan Pantai Parangtritis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Memang konon ya dari zaman dulu itu memang orang-orangnya penuh dengan simbol, ya, dengan arti dalam membangun negaranya, atau mungkin memberi nasihat itu dengan simbol-simbol begitu. Nah, nanti kita juga akan menceritakan tentang konon Merapi ini sempat membantu dalam perang kerajaan. Ya, nanti yang menang yang mana, nanti kita ceritakan di curhat malam berikutnya. Itu aja teman-teman ya, malam ini kita bercurhat tentang Gunung Merapi. Semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita bahwa kita mempunyai sebuah ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat, gitu ya, sangat dahsyat, bisa baik dan bisa ganas, gitu ya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.